Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, serta salam kebajikan bagi kita semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Vin Venesia dengan NPM 2151103 dari jurusan Hukum Universitas Internasional Batam. Jadi dalam memenuhi tugas ujian akhir semester 1 dalam mata kuliah Penghantar Hukum Indonesia yang dosen pengampunya adalah Bapak Febri Jaya, saya di sini akan menjelaskan mengenai hukum acara perdata selama kurang lebih 10 menit ke depan. Baiklah, izinkan saya untuk menampilkan PPT terlebih dahulu. Hukum acara perdata. Hukum acara itu adalah peraturan hukum yang mengatur tentang cara bagaimana mempertahankan dan menjalankan peraturan hukum material. Sedangkan perdata adalah hukum yang mengatur hubungan orang yang satu dengan yang lainnya. Perdata itu kata dosen saya adalah perang data. Jadi antara penggugat dan tergugat itu saling memerangkan data mereka masing-masing. Nah, dalam hukum acara perdata, hal-hal yang akan diatur itu tata cara orang bertindak dalam berperkara, itu seperti menggolongkan apakah hal ini itu termasuk dalam perkara perdata atau bukan, terus di mana pengadilannya bakalan dilaksanakan, kemudian cara mengajukan gugatannya gimana, cara menangani dan memeriksa perkaranya itu gimana dan sebagainya yang berhubungan dengan hukum acara perdata. Nah, siapa saja yang boleh melakukan dan mengajukan gugatan? Pada dasarnya siapa saja itu boleh. Yang perorangan atau lembaga atau badan itu semua boleh mengajukan gugatan. Nah, untuk sebagai catatan, seseorang yang di bawah umur itu harus diwakili oleh walinya. Dalam peradilan itu ada dikenal 4 macam peradilan. Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, peradilan itu ada 4. Yang pertama peradilan umum. Peradilan umum itu dia mengadili perkara yang di luar pengadilan khusus. Peradilan khusus itu seperti 3 poin di bawahnya, yaitu peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Sedangkan yang kedua peradilan agama. Peradilan agama itu adalah peradilan yang menangani kasus mengenai agama. Nah, di Indonesia masih terbatas peradilan agama itu hanya agama Islam. Nah, jadi yang selain nonis itu perkaranya dilemparkan ke peradilan umum. Peradilan agama itu biasanya mengadili mengenai perceraian, masalah perwakafan dan lain-lainnya. Kemudian poin ketiga peradilan militer. Peradilan militer itu biasa mengadili perkara yang berhubungan dengan seorang militer atau lebih. Pokoknya yang berhubungan dengan militer itu larinya ke ranah peradilan militer. Poin keempat peradilan tata usaha negara. Peradilan tata usaha negara itu adalah peradilan yang menangani perkara yang berhubungan dengan masalah administrasi negara. Selanjutnya mengenai yurisdiksi pengadilan. Yurisdiksi pengadilan itu adalah kekuasaan untuk mengadili suatu perkara. Jadi ada 4 aspek yang bisa dilihat dalam menentukan yurisdiksi pengadilan. Yang pertama, bidang di mana perkara itu terletak. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, jika dia berhubungan dengan seorang militer, maka dia akan lari ke pengadilan militer. Jika dia perkara umum, maka ditangani oleh pengadilan negara dan lainnya. Kemudian yang kedua, domisili pihak tergugat. Nah, dalam pasal 118 HIR, maksudnya itu begini, jika ada tergugatnya itu di Batam, maka yang menjadi yurisdiksi pengadilannya adalah yurisdiksi pengadilan yang ada di Batam. Jika dia tergugatnya lebih dari 1 orang, maka bisa dipilih salah satu domisili dari pihak tergugatnya. Misalnya ada Surakarta, Jakarta, Batam, maka bisa dipilih di antaranya salah satu untuk menjadi yurisdiksi pengadilannya. Yang ketiga, daerah di mana barang sengketa itu terletak. Barang sengketa yang dimaksud itu adalah barang yang tidak bergerak, misalnya tanah, rumah, dan sebagainya. Selanjutnya, domisili pilihan yang telah disepakati. Jadi, penggugat dan tergugat dapat menyepakati dan membuat perjanjian di mana yurisdiksinya akan dilakukan, yurisdiksi pengadilannya dilakukan di mana. Itu bisa disepakati dan dibuat perjanjian terlebih dahulu antara tergugat dan penggugat. Asas-asas dalam hukum perdata yang pertama adalah hakim itu bersifat menunggu dan pasif. Jadi hakim ini ya hanya menunggu dan aktifnya itu hanya ketika mengajukan perdamaian. Kemudian sifat terbukanya persidangan. Nah, sifat persidangannya itu terbuka kecuali ada dalam beberapa
perkara yang diatur dalam undang-undang seperti perkara perceraian, nah itu tertutup. Kemudian tidak ada keharusan untuk diwakilkan. Nah, pihak penggugat itu mau mengajukan gugatan itu tidak harus diwakilkan, bisa dari diri sendiri walaupun ada keterbatasan tertentu. Selanjutnya mendengar kedua belah pihak. Jadi antara penggugat dan tergugat itu memiliki kesempatan untuk menyampaikan argumentasi dan dua-duanya harus wajib didengar dari kedua belah pihak ini, argumentasinya dan pembelaannya. Selanjutnya putusan harus disertai alasan. Putusan hakim itu dibacakan dan juga harus disertai dengan alasan yang jelas. Jadi putusan hakim itu tidak boleh hanya semena-mena putusan tanpa alasan yang jelas. Nah, yang terakhir beracara dikenakan biaya. Nah, biaya perkara itu nanti akan diputuskan dia akan ditanggung bersama-sama atau ditanggung oleh salah satu pihak, atau juga jika tidak mampu bisa dimintakan tanggung jawab oleh negara, yaitu Departemen Kehakiman. Nah, biaya perkara ini untuk apa aja sih? Biaya perkara ini bisa misalnya dalam jurusita dalam memanggil si tergugat. Nah, kan apalagi yang di luar negeri. Nah, tentunya membutuhkan biaya. Nah, selanjutnya ada biaya materi, biaya perkara, biaya pemeriksaan, ataupun menghadirkan barang bukti itu membutuhkan biaya juga. Kita masuk ke proses pelaksanaan acara perdata. Nah, tahap pertama, setelah gugatannya masuk ke pengadilan, maka akan ditentukan apakah akan ditangani oleh hakim tunggal atau hakim majelis. Kemudian para pihak akan dimintai kehadirannya pada waktu yang telah ditentukan oleh jurusita. Nah, sekalian dengan suratnya akan diiringi juga dengan salinan gugatannya. Nanti salinan gugatannya itu berisi poin-poin gugatan yang akan ditangani dalam hukum acara perdata. Selanjutnya tahap 2, sidang pertama nanti boleh lisan, boleh tertulis, boleh dipilih. Nanti tetap hakim juga harus memberikan kesempatan untuk berdamai juga. Jika secara lisan, maka tergugat wajib mengungkapkan argumentasinya sebagai tangkisan secara lisan. Nah, debat lisan dan di persidangan selanjutnya itu baru bisa diberikan keputusan. Nah, apabila dilakukan secara tertulis, maka tergugat akan diberikan kesempatan untuk memberi jawaban secara tertulis. Tadi kan secara lisan. Nanti bakalan dijawab secara replik dan duplik oleh penggugat dan tergugat melalui tertulis, dan juga saksi-saksi dan alat buktinya akan secara otentik. Nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya. Nah, akan diakhiri dengan kesimpulan, kemudian diakhiri dengan putusan hakim. Alat pembuktian atau cara pembuktiannya. Yang pertama ada bukti tulisan. Bukti tulisan itu terdiri dari akte-akte dan surat-surat lainnya. Akte-akte itu ada akte autentik, yaitu resmi, dan juga ada akte di bawah tangan. Kalau misalnya akte resmi itu adalah surat yang dibuat dengan bentuk-bentuk tertentu yang dihadapkan dengan pejabat yang berkuasa seperti notaris, jurusita, pegawai catatan sipil dan sebagainya. Nah, jika akte di bawah tangan itu dibuat oleh pihak berkepentingan namun tanpa perantara pejabat-pejabat resmi. Surat-surat lainnya itu ya selain yang ada di akte, seperti surat-surat biasa, faktur, kwitansi, atau bahkan juga bisa karcis kereta api. Bukti saksi. Bukti saksi ada pernyataan seseorang mengenai suatu peristiwa atau keadaan. Bukti saksinya harus disumpah terlebih dahulu dan tidak ada hubungan keluarga dan telah dewasa dan tidak mengidap penyakit seperti penyakit sakit ingatan atau sakit jiwa. Yang ketiga, persangkaan atau dugaan adalah kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan peristiwa-peristiwa yang telah diketahui. Keempat, pengakuan adalah pernyataan suatu pihak mengenai peristiwa tertentu atau suatu hal. Yang terakhir, sumpah. Sumpah ini pernyataan dengan segala keluhuran atau untuk memberikan janji atau keterangan dengan disaksikan Tuhan dan sanggup menerima hukumannya berupa dosa di akhirat nanti. Sumpah ini adalah salah satu pihak melakukan sumpah karena ada kekurangan bukti atau buktinya sudah ada namun belum lengkap. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bagan alur prosedur perkara perdata, alur persidangannya. Tadi sudah saya jelaskan secara singkat. Nah, sekarang ini adalah bagan alurnya. Pertama, hakim akan membukakan sidang 1. Apakah pihaknya hadir? Kalau misalnya hadir, maka akan dilakukan mediasi.
mediasi ini nanti akan menunda sidang berikutnya dalam jangka waktu 22 hari untuk mediasi. Nah, jika kasusnya selesai lewat mediasi, maka akan dilakukan perjanjian perdamaian, terus kasusnya selesai. Jika tidak terselesaikan, maka akan dilanjutkan lagi sidangnya dengan melakukan replik dan duplik dari penggugat dan tergugat dan disertai saksi dan sebagainya. Barulah ditarik kesimpulan dan diputuskan putusan hakim. Nah, kita balik lagi ke sebelum yang paling pertama. Nah, jika pihaknya tidak hadir, maka hakim boleh memanggil sekali lagi dengan sah dan patut ya. Nah, jika penggugatnya yang tidak hadir, maka gugatannya akan gugur, tapi penggugat boleh mengajukan gugatan yang sama lagi sekali lagi. Nah, jika tergugatnya yang tidak hadir, nah maka akan dilihat syarat-syarat formulnya itu telah dipenuhi belum. Jika tidak, maka ya secara verstek itu adalah upaya yang dilakukan, putusan hakim yang dilakukan jika ada salah satu pihak yang tidak menghadiri sidang. Nah, secara verstek gugatannya tidak akan diterima jika formulnya belum terpenuhi. Jika terpenuhi, akan dilihat lagi apakah gugatannya itu beralasan menurut hukum. Jika tidak, ya secara verstek ya ditolak. Nah, jika iya, maka secara verstek gugatannya itu bisa seluruhnya atau juga bisa sebagian dikabulkan. Baiklah, sekian presentasi saya pada video kali ini mengenai hukum acara perdata. Semoga ilmu ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan maaf bila ada kesalahan kata, saya tutup dengan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.